Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya Nila Sulistiawati dari kelas 11 AKL 3 akan membawakan materi tentang zuhud. Sebelum memulai ke materi, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas pada video ini. Jadi yang pertama itu ada pengertian, kemudian ada dalil, lalu jenis-jenis, ciri-ciri, keutamaan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, lalu yang terakhir ada kisah. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud adalah sikap hati tidak terpaut kepada dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Orang yang zuhud tetap bekerja dan berusaha, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi memiliki hati yang tidak tergantung pada dunia atau duniawi. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Kemudian pada poin kedua ada dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله وأن تكون في ثواب المحسبات إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. Riwayat At-Tirmizi, yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud di dunia bukan berarti mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu, dan engkau lebih menginginkan pahala atas musibah yang menimpamu daripada jika dikembalikannya harta itu padamu. Kemudian poin ketiga ada jenis-jenis zuhud. Jenis-jenis zuhud itu ada 3. Yang pertama, zuhud terhadap dunia, yang berarti tidak terobsesi dengan harta, jabatan, atau popularitas. Kemudian yang kedua ada zuhud terhadap manusia, yaitu tidak berharap pujian atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ada zuhud terhadap diri sendiri, yang berarti tidak sombong dan selalu introspeksi diri. Kemudian pada poin keempat ada ciri-ciri orang yang zuhud. Orang yang zuhud biasanya memiliki sifat yang pertama, tidak tamak terhadap harta dan jabatan. Kedua, lebih mengutamakan ibadah dan akhirat. Lalu yang ketiga, memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang keempat ada rendah hati dan sederhana dalam kehidupan. Lalu yang terakhir, mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Kemudian pada poin kelima ada keutamaan zuhud. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan manusia. Yang kedua, hati tenang dan bahagia. Lalu yang ketiga, tidak mudah stres karena tidak terikat dengan dunia. Lalu meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah. Dan yang terakhir, mendapatkan tempat mulia di akhirat. Dan di poin ke-6 ada contoh zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak iri dengan kekayaan orang lain. Kemudian menggunakan harta untuk bersedekah dan membantu sesama. Kemudian yang ketiga, tidak sombong dengan pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang keempat ada hidup sederhana meskipun mampu hidup mewah. Dan yang terakhir ada mengutamakan ibadah daripada kesenangan duniawi. Kemudian di poin terakhir ada kisah. Kisah seorang pengusaha zuhud bernama Hendra. Hendra adalah pengusaha sukses yang memilih hidup sederhana. Meskipun kaya, ia tetap naik motor tua dan berpakaian sederhana. Keuntungannya lebih banyak digunakan untuk membangun sekolah, sumur, dan membantu orang miskin. Saat ditanya kenapa tidak menikmati hartanya, ia selalu menjawab, harta ini titipan. Kebahagiaan saya adalah melihat orang lain terbantu. Baginya, kekayaan sejati bukanlah kemewahan, tetapi kebermanfaatan bagi sesama. Alhamdulillah telah tersampaikannya 7 poin yang ingin saya sampaikan di video saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.